adu mekanik kitab suci. Ya, ayo adu mekanik kitab suci. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, Tan Hoi Nai. Maksudnya, ayo kita adu data. Adu data itu sering disebut adu mekanik, gitulah ya. Ya seperti itu ya. Ayo adu data tentang kitab suci. Ya, saya membuat tayangan ini tentu dalam bingkai kita saling toleransi dong ya. Ya, seperti itu. Dalam bingkai Indonesia Pancasila saling toleransi, saling menghargai. Begini Bapak Ibu Saudara, ya. Adu mekanik, adu data kitab suci. Semua orang dari keyakinan apapun, kalau menurut Google, keyakinan itu ada 4.300 macam di dunia ini. Agama dan keyakinan. Ayo adu mekanik kitab suci. Semua mengklaim punya kitab suci, betul. Ayo adu mekanik. Ya. Adu data, begitu maksudnya ya. Baik. Tentu saya akan memulai dari Kristen dulu ya. Bentar ya, jalan terus. Belum bayar tol di sini rupanya ya sudah. Adu mekanik ya. Oke, kita mulai dari Alkitab. Ya, saya orang Kristen jadi memakai Alkitab. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya menolak Tanak. Saya menolak Trisenti Quinquaginta atau Septuaginta yang palsu, terbitan Tritunggal tahun 350 ya. Kami menolak itu. Kami juga menolak Tanak. Tanak bikinan Yahudi ya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Juga menolak Talmud bikinan Saduki. Jadi kami orang Kristen ya valid memakai Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada hubungannya Perjanjian Lama dengan Tanak, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya juga dengan Talmud. Perjanjian Baru tidak ada hubungannya sama Septuaginta palsu, nggak ada hubungannya. Ya, oke. Jadi kita bahas pertama siapa penulis Alkitab. Ya, oke, penulisnya dulu ya. Alkitab itu ditulis oleh orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi penulis Alkitab. Jadi tidak mungkin Alkitab itu ditulis oleh malaikat, tuh nggak mungkin. Malaikat nulis Alkitab, ya, nulis dalam buku atau Allah sendiri yang nulis, ya, lalu diturunkan dari langit, nguing, gedebuk gubrak, nggak mungkin. Jadi Alkitab harus ditulis oleh manusia. Tidak bisa ditulis oleh malaikat atau ditulis oleh siapapun juga selain ditulis oleh manusia. Manusia inilah yang dipilih oleh Allah. Mari kita lihat Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama itu ada Taurat, itu 5 kitab ditulis oleh Musa. Lalu ada Mazmur itu 4 kitab ditulis oleh Daud dan Salomo. Udah 3 orang penulis ya. Lalu kita lihat yang tidak memakai nama penulis. Contoh raja-raja, kita sebut saja raja-raja ditulis oleh Samuel. Menurut kami Yeremia Pak, sudah itu debatable. Kepotong 2 ya sudah ya. Ditulis saja oleh Samuel. Itu ada 2 kitab. 2 kitab raja-raja. Tawareh yang deket-deket aja lah. Tawareh itu deketnya sama Esra, ditulis Esra. Ratapan ditulis oleh Yeremia. Udah gitu. Jadi kepotong Ratapan 1, kemudian Tawareh 2, kemudian raja-raja 2. Jadi 5 tambah Samuel sendiri 2. Ambil 1 ya, berarti 6 ya. Ya 6 ya. Jadi 30 dikurangi 6, 24 nama. Ada 24 nama penulis Alkitab ya, ditambah Musa 25, ditambah Daud dan Salomo 27. Jadi ada 27 nama penulis Alkitab Perjanjian Lama. Ya, clear ya? 27 nama. Semua nabi, Pak, semua nabi. Ya.
Perjanjian Lama ditulis oleh nabi-nabi. Clear? 27 nabi, betul. Ya, 27 nama, ya. Raja-raja kita sebut saja ditulis oleh Samuel. Tapi lebih banyak orang mengakui Yeremia, Pak, terlalu jauh. Ya, raja-raja kan deket sama Samuel tuh, ditaruhnya urutannya, ya. Kemudian Tawarikh itu oleh Ezra saja. Karena Tawarikh deket sama Ezra, ya, berjejeran, berurutan. Ratapan sama Yeremia saja. Jadi ada 24 nama ditambah Musa 1, tambah Daud dan Salomo. Jadi total ada 27 nama Perjanjian Lama, penulis Perjanjian Lama. Sekarang Perjanjian Baru ada 8 nama, Matius dan Yohanes dan Petrus. 3 nama dari kelompok 12 murid. Tambah Markus dan Lukas, 2 nama dari kelompok 70 murid, sudah 5. Tambah 2 adik Yesus, yaitu Yudas dan Yakobus, 7. Tambah Paulus, 8. Jadi Perjanjian Baru ada 8 nama penulis Alkitab. Semuanya disebut rasul, karena penulis Alkitab Perjanjian Baru itu rasul. Kalau Perjanjian Lama nabi. Jadi totalnya 8 sama 27, 30 nama orang yang menulis Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lo clear dari sini? Sekarang aku nanya, adu mekanik yuk, adu data. Kalian mengatakan kami juga punya kitab suci, Pak. Oke, siapa yang nulis? Ayo, penulis kitab sucimu siapa? Kalau kami bisa menyebutkan, ya, 27 tambah 8, 35 nama. Saya sudah sebutin tadi satu-satu. Ya, siapa penulis kitab sucimu? Nggak bisa jawab, Pak. Ya. Adu mekanik nih, adu data, ya. Oke, nomor 1 itu, ya. Terus nomor 2, bagaimana cara itu ditulis? Caranya ditulis gimana? Ya. Musa menulis Adam tahun 6000 sebelum Masehi, sementara Musa itu hidup 1500 tahun sebelum Masehi. Bagaimana orang yang hidup tahun 1500 sebelum Masehi bisa menulis kisahnya Adam tahun 6000 Masehi? Bagaimana bisa Paulus yang hidup pada tahun sekitar menulis sekitar tahun 50-an Masehi, dia bisa menulis Adam, bisa menulis tentang Rahab, bisa menulis tentang Musa yang jaraknya ribuan tahun selisihnya. Ya, Alkitab menjawab, cara penulisan Alkitab itu ada 3 cara, yaitu dengan ilham. 2 Timotius 3 ayat 16 itu untuk masa-masa lampau. Kemudian ada present day, itu Yesus berfirman, Yesus manusia berfirman, itu dicatat, ya. Dan apa yang dilihat, ya, itu pewahyuan, ya. Kemudian dikuasai roh, itu untuk masa-masa nubuatan, masa-masa yang akan datang, ya. Jadi dengan 3 cara itulah Alkitab ditulis. Jelas ditulis oleh manusia. Ayo adu mekanik, ya, adu data, ya. Jadi jangan cuma mengklaim kitab kami kitab suci yang paling benar lagi, ya. Jawab 2 pertanyaan itu, ya. Siapa penulis, ya, lalu dengan cara apa ditulis? Bisa jawab enggak? Kalau Alkitab bisa. Penulis Alkitab PL dan PP ada 35 orang, ditulis dengan cara ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Jadi semua Alkitab itu berasal dari Allah, dari Yesus Tuhan Allah. Ya, seperti itu, ya. Clear? Ya, itu adu mekanik, ya. Ayo, ya, adu mekanik kitab suci, ya. Jangan cuman bisanya, ya, silahkan Anda yakinin kitab sucimu, silahkan, tetapi nggak usah dibanding-bandingin sama Alkitab. Alkitab itu banyak dipalsukan. Lah punya kami paling benar, siapa yang nulis kitabmu? Nggak tahu, Pak, bagaimana cara nulisnya? Nggak tahu, Pak. Lah nggak tahu kok koar-koar, kok jelek-jelekin Alkitab satu-satunya kitab suci, ya, yang jelas bisa dirinci, ya, siapa saja penulisnya, lalu bagaimana cara menulis kitab suci itu, ya.
sumbernya dari siapa? Dari Allah langsung, ya. Ya, jadi bisa melalui malaikat juga sih, bisa melalui malaikat juga. Tapi sumbernya dari Yesus, jelas, ya. Sumbernya dari Yesus, ya. Bukan cuman dari Allah, Pak. Lah iya, Allahnya siapa? Namanya siapa? Enggak tahu, Pak. Ya, kalau Kristen jelas, ya. Alkitab, segala sumber penulisan Alkitab itu dari Yesus, Tuhan Allah. Lu kan jelas, Tuhan dan Allah itu punya nama Yesus Kristus. Clear, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, ayo adu mekanik tentang kitab suci, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kitab suci, ya, apapun, ya, ditulis oleh siapapun, kita meyakini, ya, setiap 200 tahun pasti ditulis ulang. Ya, kitabnya Musa misalnya 1500 tahun sebelum Masehi sampai zaman kitab Yesus, zaman Yesus pasti sudah ditulis ulang paling tidak ya 6 kali. Ya, lalu Yesus sampai 1963 yang nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga sama, kurang lebih juga ya mungkin 8 kali juga, 7 kali. Jadi perjanjian lama itu rata-rata bisa ditulis ulang, gitu. Bukan direvisi, Pak, ditulis ulang. Ya antara 16 sampai 18 kali dah. Sampai terjemahan bahasa Inggris. Alkitab itu 2 kali go internasional ya, Pak. Yang pertama pakai bahasa Yunani, itu kurang berhasil, ya, tidak bisa mendunia. Lalu pakai bahasa Inggris, betul-betul bisa mendunia. Semua negara di dunia ini ya anggota dari United Bible Society. Alkitabnya sama, Pak. Alkitab bahasa Inggris huruf merah, ada huruf merah, ada huruf hitam, lalu diterjemahkan ke bahasa negara masing-masing. Gitu ya, Pak. Ayo adu mekanik, adu data tentang kitab suci, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, silahkan Anda yakini sendiri kitab sucimu. Ya, meskipun Anda nggak bisa jawab 2 pertanyaan. Siapa penulis kitabmu, siapa dengan cara apa kitabmu itu ditulis. Meskipun Anda tidak bisa jawab itu, silakan diimani masing-masing, tapi jangan dibanding-bandingkan dengan Alkitab, satu-satunya kitab suci. Nggak ada lawan, Mbak, ya. Jawab dulu 2 pertanyaan itu kalau bisa. Siapa yang menulis kitab sucimu dan dengan cara apa kitab sucimu ditulis? Tidak mungkin malaikat di surga lalu menulis kitab, lalu dijatuhin gitu satu buku, ngoing gedebuk gubrak, itu nggak mungkin, ya. Jadi sebuah kitab harus ditulis oleh manusia, tentu saja manusia ini yang dipilih Allah. Demikian kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.